Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di materi PKK ini atau produk kreatif dan kewirausahaan. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari ini, di minggu ini kita bisa berjumpa lagi dalam sesi belajar daring ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dimanapun dan kalian berada ya. Kapanpun orang kalian juga tetap sehat ya. Sebelum ke materi, Bapak sedikit membahas dulu tentang nilai absensi kalian. Bapak tidak akan henti-hentinya mengingatkan kalian, sangat penting sekali untuk nilai kehadiran, nilai tugas dan ulangan membantu nilai UAS kalian pada saat nanti ya. Jika nilai UAS kalian di bawah KKM, maka nilai tugas ini, nilai kehadiran ini akan membantu ya. Dan jika kalian masih tetap di bawah KKM, maka kalian melakukan remedial. Tapi jika nilai kalian aman karena dibantu dengan nilai tugas dan kehadiran, is okay ya, tidak usah mengejar nilai kembali karena nilai kalian sudah di atas KKM. Jadi kalian wajib ya mengikuti dan mengisi absensi dan mengerjakan tugas atau ulangan. Nah, untuk di minggu kemarin untuk TKJ 1 ada 13 orang ya. Nah, ini absen yang Bapak terima di output Google Form ya. Nah, silakan kalian bisa cek sendiri ya namanya yang hadir. Untuk TKJ 2-nya Aldi. Nah, ada 21 ya dari TKJ 2 nih. Nah, untuk materi PKK ini mungkin materinya kita sampai pengenalan wirausaha untuk bangsanya. Cuman untuk tugas kalian mengerjakan 2 tugas. Tugas pertama membuat suatu brosur atau flyer desain menggunakan sebuah aplikasi ya, entah itu CorelDRAW atau Photoshop, terserah desainnya seperti apa. Yang penting brosur itu adalah untuk promosi jualan kalian ya. Dan sebuah video iklan, video editing ya, nanti akan ada contohnya ya. Sedikit membahas materi tentang wirausaha, yaitu ada 4 sifat orang untuk menjadi seorang wirausaha, yaitu pertama keberanian, kreativitas, kesungguhan, dan berinovasi. Nah, itulah yang wajib yang harus ada di salah satu orang yang ingin berwirausaha ya. Harus ada keberanian, kreativitas, berinovasi, dan kesungguhan. Karena untuk menjadi seorang wirausahawan itu akan jatuh bangun ya, kalian itu tidak akan tetap lurus saja, akan ada jatuh bangunnya. Di saat kalian sukses, maka dia akan lagi. Jika kalian diambang kebangkrutan di bawah, maka kalian akan down. Jadi kalian harus benar-benar mentalnya sangat kuat ya. Keberanian, kegigihan, kesungguhan, berinovasi, kreativitas, itulah seorang wirausahawan yang pandai dan insya Allah suksesnya. Nah, sedikit cerita tentang salah satu orang yang mungkin kalian kenal, yang mungkin kalian tidak asing lagi, yaitu orang Indonesia asli, pendiri Gojek, yaitu namanya Nadiem Makarim. Nah, Nadiem Makarim ini sekarang dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Nah, jadi yang mengadakan belajar sistem EDR ini
Ini mungkin Nadiem Makarim juga yang mengkonsepkan untuk belajar sistem online ini ya. Nah, dia adalah pendiri suatu Gojek. Nah, awal mula Gojek itu dia awalnya itu ketika dia saat mau ngojek ke salah satu tempat dan dia harus mencari tukang ojek pangkalan dan dia harus jalan ke salah satu tongkrongan tukang ojek. Misalkan ada 500 meter. Singkat cerita, dia berbicara dengan salah satu driver ojek pangkalan itu, "Pak, kenapa Bapak diam? Kenapa Bapak tidak mencari penumpang?" gitu kan. Ya, karena saya mau mencari penumpang pun ya, kalau misalkan saya tanya-tanya, dia kadang-kadang naik angkot, kadang-kadang tidak menjawab dan menolak. Jika saya tinggal di pangkalan, ngetem di pangkalan, maka penumpang akan nyamperin saya. Oh, kalau seperti itu, seperti kata Nadiem Makarim itu, kalau seperti itu, Bapak tidak akan mendapatkan penumpang yang banyak dan penghasilan yang sangat memuaskan. Dan akhirnya Nadiem Makarim terinovasilah. Bagaimana caranya tukang ojek bisa mendapatkan penghasilan per hari minimal bisa mencukupi keluarganya. Dan dia akhirnya mengeluarkan aplikasi Gojek. Dimanapun dan kapanpun tukang ojek itu bisa mencari penumpang dan menghampiri penumpang ya dengan melalui suatu handphone ya atau aplikasi. Nah, jadi singkat ceritanya Nadiem Makarim itu terinspirasi dari tukang ojek, makanya dia mendirikan suatu Gojek dan berbicara sedikit-sedikit tentang masalah tukang ojek, itu masalahnya kendalanya di apa, dan dimana sekarang sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan penumpang dan penghasilan pundi-pundi uang dari tukang ojek. Nah, mungkin itu saja untuk cerita inovasinya. Mudah-mudahan kalian juga bisa terinovasi dengan salah satu orang, entah itu orang terdekat, orang terjauh, ataupun orang tua kalian ya. Siapa saja ya yang membuat kalian benar-benar tambah semangat dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang wirausaha ya. Untuk tugasnya tadi ya yang Bapak bicarakan, membuat sebuah flyer atau brosur menggunakan aplikasi, kalau di handphone menggunakan Pixlab, untuk di CorelDRAW-nya, untuk di sebuah PC itu menggunakan Photoshop atau CorelDRAW, bebas terserah kalian enaknya seperti apa. Untuk video editingnya menggunakan, untuk di handphonenya menggunakan KineMaster, Power Direction, dan lain-lain, bebas lah kalian menggunakannya. Aplikasi mahirnya di mana ya. Untuk aplikasi komputernya bisa menggunakan Filmora, Adobe Premiere, atau PowerPoint dan lain-lain ya. Nah, mungkin itu saja tugasnya ya. Cukup sekian dan terima kasih. Tolong dikerjakan karena ini sangat membantu untuk nilai kehadiran kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.